warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zahara dengan NPM 247630009. Di sini saya dari program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat perhitungan RAB pada jembatan mulai dari volume sampai penulangan. Di sini saya sudah punya gambar CAD-nya. Ini dan penulangan yang lain. Di sini saya akan menghitung mulai dari volumenya dulu ya. Kita lihat dulu di file PDF-nya kemarin. Di sini untuk melihat volume galian yang akan dihitung. Nah, pada tugas yang saya punya ini, yang akan dihitung untuk galiannya yaitu pile cap dan pile cap dan pondasi. Sini langsung saja kita lihat di Excel-nya. Untuk pile cap di sini saya sudah memasukkan data-datanya, yaitu untuk memasukkan datanya kita lihat untuk nilai tinggi ini kita lihat di gambar, yaitu yang ini 800 serta nilai lebar itu 3000. Itu dalam satuan milimeter. Untuk masuk di sini berarti 800 mm ke meter itu 0,8 dan 3000 mm ke meter itu 3. Untuk luasannya atau areanya kita bisa klik aja gambar dari file cap-nya untuk melihat luas areanya. Nah, ini udah ada ya. Nilainya di sini kita masukkan di sini dibagi dengan 1 juta. Untuk panjangnya 9,5. Kita lihat di sini untuk panjang dari bentang abutmen. Ini. Oh ya, di sini jembatan yang akan saya hitung dengan bentang 12 meter ya. Lalu kita masukkan saja rumus volumenya, yaitu ini dikali luas dikali panjang. Setelah kita hitung galian pile cap, kita lihat galian pondasi. Di sini masukin juga, kita lihat di gambarnya. Untuk pondasi ini ya, kita lihat jari-jarinya, diameternya 2000. Jadi kita masukkan nilai di sini. Rumus untuk lingkaran itu kan pi kali r kuadrat. Nah, pi itu bisa sama aja dengan 3,14. R-nya karena diameternya 2000 jadi R-nya 1000 atau 1 di kuadrat 1 kuadrat. Maka nilainya sudah diketahui. Lalu untuk panjang dari pondasi kita lihat di sini. Panjang dari pondasi itu ini ya, 2000. Maka nilai di sini dimasukkan 2. Rumusnya sama. Lalu untuk wing wall nilai luasnya sudah diketahui dari sini ya. Apa bisa? Kita lihat ya gambar CAD-nya untuk wing wall. Kita lihat areanya. Di sini sudah diketahui. Tinggal kita masukkan lalu dibagi 1 juta. Untuk panjang dari wing wall itu kita lihat, karena panjang dari wing wall tidak sepenuhnya, kita lihat dari sisi atas ya, dari tampak atas. Tebal dari wing wallnya 300, berarti nilai yang kita input 0,3. Untuk volumenya sama perhitungannya ya. Lalu ada plat injak. Luasan dari plat injak itu nih 561 ya. Luasan dari nilai plat injak itu ini ya. Kita input juga dibagi 1 juta. Lalu untuk panjang dari plat injak kita lihat dari gambar PDF-nya. Bentang dari plat injak itu 8.300 ya. Plat injak. Berarti nilai yang kita masukkan 8,3. Rumusnya sama. Untuk link konkret sama panjang dari ini link konkret itu 9,5, sama kayak file cap 9,5. Kita masukkan rumusnya sama dengan ini dikali ini dar. Nah, sekarang kita menghitung volume abutmen bagian atas ya.
Hmm, gambar dulu polyline-nya. Kita lihat luasan areanya. Balik deh. Luasannya kita copy aja ya. Dibagi 1 juta. Terus lihat aja. Kita gambar lagi bagian yang bawah. Lihat luasan areanya ini kita screenshot. Ini gimana? Ini ya. Lalu kita akan lanjutkan menghitung diafragma dari, oh kita masuk, sekarang kita hitung penulangannya. Yang pertama itu, yang satu coba kita lihat. Ini diameternya mana sih? Ini ya, aduh, di sini kita lihat di AutoCAD-nya. Ini diameter 16. 5 batang 22 kita masukin di Excel. Oh kita screenshot dulu jangan lupa. Untuk spasinya 400, jumlah yang dibutuhkan 22. Nah untuk beratnya itu saya udah searching tadi ya, terus saya SNI. Untuk berat batang 16 meter besi polos, 16 meter, 16 mm besi polos itu 1,58 per meter ya. 1,58. Bentar.
Nah, berarti ini nilai yang didapetin 50,59 ya. Eh, 30,59. Petang ke belakang koma. Coba kita lihat di PDF 30,56. Di sini 30,58. Nah, di sini saya dapat nilai 30,58 ya. Setelah itu batang besi polos G1. Coba. G1 itu ini ya. Kita masukin gambarnya. Nah, ini jumlah yang dibutuhin itu 14. Beratnya 1,58. Kelihatan lagi. Aduh, 100 350 50 itu 90 100. Nah, untuk jarak spasinya ini kosong ya di tabelnya. Coba kita lihat di untuk G1 itu di sini ya peletakannya. Untuk bagian bentang atas, di sini G1 itu peletakannya di sini. Berarti untuk bagian atas ini ada kemungkinan sama untuk jarak spasinya. Diameternya juga diameter diameter berapa tadi? 16. Saya pakai untuk spasinya 200. Lalu selanjutnya itu batang G55. Oh, ini G55 ini. Bener ini. Maksud puluh plus 60 untuk jarak spasinya 200. Jumlah batang yang dibutuhin 48. Berat besi 19 mm itu 2,22. Nah, nilainya saya dapat di sini 340. Coba beda dikit ya, nggak apa-apa. Selanjutnya untuk besi G99. G99 itu ada di sini, tentang ini. Sekarang sini aja. Spasinya berapa? 200. Jumlah batang yang dibutuhin itu 14. Berat 14 mm itu oh, ini untuk berat bentang besi polos per meternya yang 14 mm itu tadi saya udah lihat di ini ya, apa namanya, tadi di data ini kan tidak ada.
Jadi saya coba buka di GPT itu untuk per meter dari diameter 14 mm itu 1,21. Jadi saya masukin aja di sini 1,21. 9,25. Coba kita lihat di sini sama nggak? Nah, beda dikit, apa? Selanjutnya besi G120. Nah, ini sama nih G120. Jadi untuk dimensinya sama ya, 8220. Spasinya 200, kita pakai 200. Yang dibutuhin 8. Beratnya sama kayak di atas. Selanjutnya H1. Oh, ini. Sini 200, yang dibutuhin 42. Berat 16. 16 sama dengan berapa? Iya. I1 sekarang. Coba lihat di sini. Ini bentuknya. Coba kita cari. Oh, ini. Ini loh. Ini rumus totalnya itu di sum aja ya. Untuk jarak spasinya 200. Dia betul untuk kedua 25 mm. 3,85. 3,85. C, dua.
Berapa spasinya di sini? 200, 200 yang dibutuhin 42, barat 16. C3, C3 kita lihat di, oh dia pakai ini tadi kalau nggak salah di ini ya. C3 itu kan ada dua, eh iya ada dua nih. Tapi di sini kayaknya yang dipakai yang masuk dalam tabel. Oh ada dua yang masuk semua. Berarti oh, hmm, D1 ini ada dua. D1 nggak tahu lah. Tapi sama kayak ini sih, kayaknya nggak perlu dihitung deh. 6, 7 spasinya 400. Nah, tadi setelah saya lihat lagi di gambar ini untuk di AutoCAD-nya, untuk pembesian kode J3 sampai J3.3 sampai J4 ini saya nggak ketemu ya di mana. Udah saya cek lagi tadi dan di PDF-nya juga di bahan tugasnya juga nggak ketemu gambarnya ada di mana untuk J3.3 sampai J4. Jadi sini saya akan langsung kita akan langsung ke J7 aja. J7 itu ini ya. Kita masukin nilainya, dimensinya 82, balik ya, 8 sama 148. Untuk dimensinya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ke berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.
Sedangkan di sini untuk kolom dimensinya cuma ada 5, jadi untuk yang bagian ujung sini 148, kita jumlahin aja 8, 296, berarti untuk spasinya, jarak spasi J7 itu 200, berarti ngikutin 12, 200, 12, 2,22, 2,22 meter ke 1. Ini saya akan melanjutkan perhitungan penulangan pada sayap wingwall ya. Kita lihat di sini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan perhitungan pada penulangan wingwall ya. Kita lihat di sini sudah ada tabelnya. Ih, ya, kita cari. Ini satunya ya. Spasinya, tanpa spasi, jumlah batangnya 10. Berat. Diameter 16 itu 1,58. Lalu F2, F2. Spasi nggak ada, 13. Ini saya mintain di atas. F3. Satu, dua, tiga, lima. Spasinya berapa nih? Nggak ada. Udah, nyebutin satu. Terus F4.
dibutuhin 38, diameter 14, 41. Nah, untuk penulangan wing wall ini udah selesai ya, dan hasilnya 427 totalnya, beda sedikit. Sekarang kita lanjut ke perhitungan penulangan plat injak. Kita buka catnya dulu. Untuk S1 ini ya. Berapa ini tadi? Spasinya 150 ya. Masukin nilai dimensinya. Tuh, 60, 60, 20, 24, 20, 4, 20, 107, 170, 40. Cuma batangnya 32. Bas diameter ini tadi 1,85 ya. Terus untuk besi E22, E2 maksudnya. Berapa? 90 sama ya. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan perhitungan gelagar dan diafragmanya. Ini untuk pekerjaan gelagar balok deh.
Nah, untuk mencari gelagar diafragmanya ini 1 mm. Kita lihat tebal dan tinggi, kita lihat di sini PDF-nya, acuan pekerjaan kita. Balok gelagar panjangnya untuk tingginya 100 cm ke meter, jadi 1. Untuk ini lebarnya 45, jadi 0,45. Lalu luasannya kita kalikan apa nggak mau ya, sama dengan ini. Oh, sabar, ini koma. Ini nggak semua Excel bisa, apa mau, apa perintahnya mau untuk komanya mau bentuk titik atau koma ya, soalnya untuk Excel saya dia tidak mau. Terus kita lihat panjang dari bentang gelagar. Iya, gelagarnya panjang bentangnya 12.000. Aduh, bentar. Nah, ini untuk panjang bentangnya itu 12.000 cm. Ke meter coba kita buka GPT aja. 120 ya. Ini berapa sih? Ini 12.000. Panjang bentang jembatan kan 12 meter. Sebentar. Ulang lah. Nah, untuk panjang bentang jembatannya itu 12 ya. Jadi kita masukkan di sini 12. Jumlah gelagarnya ada 4. Gimana ya? Ini ya, jumlah gelagarnya ada 4. Kita masukkan 4. Kita hitung volumenya. Ini dikali salah. Dikali dengan ini. Typo guys. Oke. Sabar. Ini untuk volumenya ya, udah diketahui. Terus kita kali lagi dengan 4, karena jumlah batang gelagarnya ada 4. Nah, setelah itu kita menghitung diafragma. Kita tulis diafragma. Tebalnya 0,5 dan 0,3. Aduh, 0,5 dan 0,3. Luasannya kita kali aja sama kayak yang ini. Enter. Panjang dari diafragma itu kita lihat di gambar sini. Aduh, skip. Ini 5.400 cm km. Nah, untuk apa sih bentang gelagarnya itu, panjang gelagarnya di 5.400, berarti kita 5,4, jumlahnya ada 6.
masukkan nilainya 6, kita kali, lalu ini sama seperti yang tadi, kita kalikan dengan jumlah batang. Kita menghitung pelat lantai. Kita lihat di PDF nya tingginya 25, berarti 0,25. Untuk lebar dari pelat lantai itu kita lihat di sini 7.700 ya. Kita masukkan nilainya 7,7. Luasannya kita hitung. Untuk panjang dari pelat lantai itu 12 ya, karena panjang bentang jembatan kita 12, jumlahnya 1. Jadi ini kita kalikan dengan yang ini. Baiklah, setelah saya lihat ternyata kita tidak perlu masukkan divisi 1. Jadi dari sini sampai ini bisa kita hide aja, langsung ke divisi 2 galian, dan untuk selokan ini di sini bisa nggak ini di delete. Oh, pindahkan aja, jaga-jaga takut hilang ke new. Dah. Kita lihat di sini galian untuk selokan drainase dan saluran. Kita cari, oh ini ada ya, kita link aja. Pasangan batu dengan mortar, kita cari, ini ada. Gorong-gorong pipa beton bertulang. Lalu kita masuk ke divisi 3 galian biasa. Terus timbunan pilihan, oprit. Galian timbunan biasa dari galian, dari sumber galian, timbunan biasa dari sumber galian. Penyiapan badan jalan. Aduh, pusing lagi ngeliat ya. Ini penyiapan badan jalan. Terlalu banyak scroll, bikin kelingan. Tadi di cross check ulang, ada kesalahan pada pemasukan data. Sekarang kita masuk mulai lagi dari divisi 4 ya. Pelapis fondasi agregat kelas B. Ini saya masukkan nilainya, kita link aja. Ini agregat kelas A. Lalu ada di divisi 7. Kita mulai dari ini, untuk semuran kita lihat 15. Untuk beton 15 ya. Terus ini untuk lantai kerja 20. Sama.
Bener ya? Aku takut salah. Skip ya lagi. Rep dia. Nah baiklah ini sudah semua datanya dimasukkan. Ini sudah semua ya. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi